Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti ajaran Islam dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah memasuki hari ke-25 dari bulan suci Ramadan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak keistimewaan. Allah memberikan ampunan, Allah memberikan keberkahan di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, di penghujung akhir bulan suci Ramadan ini, kita harus bisa memaksimalkan amalan-amalan ibadah kita agar nantinya kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, ketahuilah bahwa setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, setiap hamba-hamba Allah yang beriman, pastilah pernah mengerjakan kesalahan ataupun melakukan dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan berbuat dosa adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun, bahwa setiap manusia, setiap bani Adam pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan melakukan dosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para hadirin sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak amalan-amalan ataupun ada banyak perbuatan-perbuatan yang ketika kita amalkan, yang ketika kita kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pengampunan kepada kita semuanya. Apa saja amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan itu? Maka insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan membahas paling tidak ada 5 amalan yang dapat mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan yang adapun perbuatan ataupun amalan yang dapat menghantarkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ketika bulan suci Ramadan kita penuhi dengan berpuasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan niat ataupun karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena formalitas ataupun bukan mengharapkan pujian dari para manusia, wahtisaban, dan juga mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh luar biasa, karena ketika kita melakukan puasa di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita kerjakan. Kaum muslimin, para hadirin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun amalan yang kedua yang dapat menghantarkan kita kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala adalah mengerjakan salat malam ketika bulan suci Ramadan. Dan salat malam ini bisa juga dikategorikan sebagai salat tarawih ataupun salat-salat lainnya seperti salat tahajud. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang dia mengerjakan salat di malam hari ketika bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, dikarenakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena yang lain, bukan karena pujian, bukan karena ingin mencari ketenaran dari manusia yang ada di sekelilingnya. Wahtisaban, dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah kita beribadah ataupun kita melakukan amalan-amalan soleh berbarengan dengan adanya malam Lailatul Qadar. Nah, ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan pahala kepada kita, akan menggandakan pahala karena kita mengerjakan amalan-amalan soleh di malam Lailatul Qadar. Kita ketahui bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang begitu istimewa, malam yang begitu luar biasa, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an jumlatan wahidatan secara langsung pada malam Lailatul Qadar. Allah menurunkan dari Lauhul Mahfuz menuju langit pertama. Sehingga orang yang beribadah di bulan ataupun orang yang beribadah ketika malam Lailatul Qadar, maka pahalanya jauh lebih mulia daripada ibadah-ibadah yang kita kerjakan di selain daripada malam Lailatul Qadar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, itu lebih baik daripada ibadah-ibadah yang dikerjakan selain daripada malam Lailatul Qadar. Kata para ulama, tu'adil min fadliha alfu syahrin. Ibadah amalan yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih utama daripada ibadah yang dilakukan di selain malam Lailatul Qadar. Baca Al-Quran yang kita kerjakan, kemudian zikir yang kita kerjakan, sedekah yang kita kerjakan di malam Lailatul Qadar akan mendapatkan penghargaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, amalan yang keempat yang dapat menghantarkan pahala ataupun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan makan orang-orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara fihi sha'iman kana lahu maghfiratan lidzunubihi wa 'idqa raqabatihi minan nar." Barang siapa yang memberikan makanan bagi orang-orang yang berpuasa, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pengampunan dan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan orang yang memberikan makan kepada orang puasa dari siksa api neraka. Kaum muslimin, para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang ingin kita sampaikan bahwa amalan yang dapat mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak zikir, memperbanyak doa dan juga memperbanyak istighfar. Amalan-amalan tersebut, zikir, meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan baik ketika di luar bulan suci Ramadan, terlebih ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari itu di dalam hadis disebutkan lebih dari 70 kali meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah." Kata Nabi, demi Allah sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Kalau seorang nabi saja seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin surganya, kemudian sudah diampuni dosanya, dalam satu hari mampu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 70 kali, maka seharusnya kita sebagai umatnya yang belum terjamin surganya, kemudian dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya lebih bersemangat untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan-amalan yang insya Allah dapat mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini, di penghujung akhir Ramadan ini, kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya yang selamat fid dunya wal akhirah. Demikian yang dapat kita sampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.